Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Hotelier Talks. Baik Bu Sekar, mungkin ada yang mau ditanyain lagi nih Bu ke Ibu Novi apa? Benar, iya. Jadi gini, terkait tadi Bu, ketika ada audiens lebih kritis gitu, itu gimana caranya kita nangani? Contohnya, iya, contohnya saya punya murid nih, dia itu kritis banget, dia cerdas saya akuin, dan ya anak muda gitu ya, curiousnya itu tinggi. Nah, gimana nih cara kita itu biar lebih atas dong gitu loh Bu. Gitu. Ya, di hotel biar juga sama ya. Biar istilahnya jangan sampai kita kelihatan lebih nggak tahu apa-apa dari mereka gitu benar. Ya. Seperti yang tadi saya tadi sampaikan adalah kita bagaimana membuat percaya dirinya kita juga harus tahu audiensnya kita di saat mereka sudah mulai down, terus mungkin sudah mulai merasa aduh kok topiknya udah kurang menarik, itu ya. Nah terus semakin banyak pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan. Nah yang harus kita lakukan adalah di saat kita sudah kayaknya udah mentok banget nih anak kita mau nyampaikan hal kok dia tetap memojokkan kita gitu kan, semakin ke sana dan kita tidak bisa. Nah di situ kita bisa alihkan. Jadi dalam artian kita langsung membuat suatu, tidak mematahkan dia berbicara, tapi begitu dia ada sesuatu topik yang kita sudah bahas tapi ternyata dia masih belum puas, kita bisa langsung mengalihkan dalam artian kita buat yuk gimana caranya kita kalau kita tadi yang dipertanyakan itu kita buat simulasinya. Contohnya bisa nggak kalau tadi kamu bertanya seperti ini, oke kita coba ya, kita ada mungkin siapa nih yang mau volunteer menjadi si A ataupun apa, yuk kita coba kita bahas sama-sama. Itu sih. Berarti jadi membuat kita tahu, jadi mereka nggak ngerasa oh aduh dia nggak bisa jawab nih gitu. Ya bahasanya diakalin lah caranya seperti itu. Jadi ada apa ya, ada semacam forum diskusi ya Bu ya. Jadi tidak harus selalu kita sebagai poin utamanya, tapi apa ya, mengumpulkan mungkin ide-ide atau jawaban-jawaban lain dari audiens lain ya Bu ya. Dari salah satunya itu triknya biar ataupun tipsnya kalau seandainya kita terlalu dipojokkan sama audiens itu. Apalagi kalau misalkan kita jadi pembicara tunggal ya Bu ya, kalau misalnya kita berbicara sendiri kan, wah ini pertanyaannya cukup rumit, cukup sulit, kita harus ekstra buat nyiapin jawaban ya Bu ya. Terus kita nggak mau juga kan, kelihatannya kok kayaknya nggak bisa jawab ya. Iya, apalagi point of view-nya Ibu Sekar kan sebagai seorang guru ya Bu ya. Takutnya terlihat kikuk gitu, ini kok guru kok nggak bisa jawab gitu, padahal ya kita bisa cuman mungkin karena grogi tadi yang kita bahas sebelumnya itu. Nah untuk menghilangkan groginya itu ya caranya kita buat seperti itu dulu sambil kemudian kita membuat suatu nimbulin kepercayaan kita lagi kan. Kemudian kita juga mau nggak mau dari situ kita ada ide lagi. Nah baru kita sampaikan sama yang pertanyaannya itu. Gitu Mas Aji. Wah, ini sudah. Episode kali ini seru banget ya karena tuntas ini. Iya betul, membahas public speaking itu sebetulnya awam ya Bu ya. Maksudnya orang masyarakat itu tahu tentang public speaking, tapi tidak semua itu menguasai. Ya seperti yang saya sampaikan di awal, banyak orang butuh public speaking. Nah Bu, berbicara tentang pesan-pesan nih Bu, mungkin ada pesan Ibu buat pemirsa di rumah, apa sih yang harus ditekankan nih? Khususnya ketika ingin mendalami public speaking. Kalau pesannya dari saya untuk menjadi seorang public speaking yang siap untuk menjadi seorang public speaking, pertama adalah kita tahu di mana kekurangan dan kelebihan kita. Kemudian di balik kekurangannya kita itu ada sesuatu hal yang bisa kita banggakan. Ya, pada diri kita semua pastinya kita ada yang bisa kita banggakan. Kemudian kesuksesan itu yang paling penting sebagai seorang public speaking, janganlah kita takut untuk gagal. Karena di saat gagal itulah kita suatu modal kita untuk belajar meraih kesuksesan. Dan pengalaman juga gitu ya. Yang paling utama itu jangan takut gagal. Betul, karena kebanyakan kita tuh mikir gagalnya dulu ya Bu ya. Mikir yang jeleknya dulu biasanya. Takut untuk bicara kan jadinya gitu. Iya betul, jadi yang paling utama itu just do it. Dilakuin aja dulu ya Bu ya. Hasilnya gimana nanti, yang penting itu usaha ya Bu ya. Kalau kita nggak coba, gimana mau tahu kita ya, tahu? Bu ya. Betul, we will never know when we never try. Betul, itu dia. Baik pemirsa, itu yang
disampaikan oleh Ibu Novi tadi memang segala hal yang harus kita dalami, Bu, harus kita jadikan suatu acuan karena memang public speaking ini merupakan hal yang penting, apalagi di era sekarang ya Bu ya. Public speaking menjadi hal yang utama jika kita ingin bisa dibilang mengembangkan eksistensi ya Bu ya, dilihat orang, pengen juga bagaimana sih kita menjadi seseorang yang punya image, wah dia bisa ngomong depan orang banyak nih Bu ya. Bisa diajak untuk nyambung kalau ngomong gitu kan. Wah kayaknya nih ngobrol sama dia ini enak ya gitu kan. Dan satu hal lagi yang perlu adalah kita jangan malu untuk bertanya, dan kedua jangan berhenti untuk belajar. Jangan malu untuk bertanya dan jangan berhenti untuk belajar. Pemirsa, jangan malu untuk bertanya dan jangan berhenti belajar. Wah, dua hal ini simple tapi ngena banget Bu. Ya, karena kalau kita nggak semakin ke sana kan kita tidak ada yang katanya berhenti untuk belajar sih. Kita harus tetap mengasah. Iya, baik Ibu, terima kasih atas kesempatan banyak, hari Ibu. ini. Juga Ibu Sekar, makasih ya Bu ya udah nemenin saya nih jadi co-host di episode kali ini. Luar biasa pemirsa. Terima kasih telah menyaksikan Hotelier Talks selama 1 jam ini. Sampai jumpa di episode Hotelier Talks berikutnya. Terima kasih.